Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil dari pekerjaan UAS saya dengan mata kuliah Keamanan Sistem Komputer, yaitu saya Ari Tapea dengan NPM 211302530 yang diampu oleh dosen mengampu Dr. Angga Firdaus, Eskom, Mkom. Langsung saja kita lanjut kepada topik pertama, yaitu adalah apa itu sistem keamanan komputer. Sistem keamanan komputer adalah kumpulan langkah-langkah, kebijakan, dan teknologi yang diimplementasikan untuk melindungi sistem komputer dan data dari ancaman, serangan, dan penyalahgunaan yang dapat mengancam keutuhan, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi. Sistem keamanan komputer berfungsi untuk mengidentifikasi, mencegah, dan merespons serangan yang ditujukan pada infrastruktur, teknologi informasi, jaringan, dan perangkat lunak. Tujuannya adalah untuk menjaga kerahasiaan data, melindungi integritas sistem, dan memastikan ketersediaan sumber daya komputer yang penting. Selanjutnya langsung saja kepada topik utama yang akan kita bahas pada media pembelajaran kali ini, yaitu adalah antivirus dan anti-malware. Antivirus dan anti-malware adalah dua jenis program keamanan komputer yang dirancang untuk mendeteksi, mencegah, dan menghapus program jahat yang dapat merusak atau mengancam sistem komputer. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang serupa, ada perbedaan dalam cara mereka bekerja. Selanjutnya adalah pengertian untuk antivirus. Antivirus adalah program yang khusus dirancang untuk melindungi sistem komputer dari infeksi virus. Virus adalah program berbahaya yang dapat menggandakan diri dan menyebar ke dari satu file ke file lainnya, biasanya dengan merusak atau mengubah file yang terinfeksi. Antivirus bekerja dengan mendeteksi dan menghapus virus yang ditemukan di sistem komputer. Mereka menggunakan database definisi virus yang terus diperbarui untuk mengenali dan menghapus varian virus yang diketahui. Beberapa antivirus juga dilengkapi dengan fitur pengawasan berkelanjutan yang memantau aktivitas sistem untuk mendeteksi perilaku mencurigakan yang mungkin ditujukan oleh virus baru yang belum dikenal atau dideteksi. Selanjutnya adalah untuk anti-malware itu sendiri. Anti-malware adalah istilah yang lebih luas yang mencakup berbagai jenis program keamanan yang dirancang untuk melindungi sistem komputer dari berbagai jenis program jahat, termasuk virus, worm, trojan, spyware, adware, dan lain sebagainya. Anti-malware tidak hanya fokus pada virus, tetapi juga pada ancaman lain yang dapat merusak sistem atau mengganggu privasi pengguna. Mereka menggunakan teknik deteksi yang lebih luas seperti pemantauan perilaku, analisis heuristik, tanda tangan digital, dan pemindaian berbasis cloud untuk mengidentifikasi dan menghapus ancaman yang mungkin ada di sistem. Anti-malware juga cenderung memiliki kemampuan perlindungan real-time yang aktif untuk mencegah infeksi saat terjadi. Mengapa diperlukan adanya antivirus dan anti-malware? Antivirus dan anti-malware diperlukan untuk yang pertama adalah deteksi dan pencegahan serangan. Antivirus dan anti-malware memberi file, program, dan sistem komputer untuk mencari tanda-tanda serangan yang mungkin merusak atau mengganggu komputer kita. Yang kedua adalah melindungi data dan informasi sensitif. Antivirus dan anti-malware membantu melindungi data ini dari pencurian atau penyalahgunaan oleh program jahat. Mereka dapat mengidentifikasi dan menghapus perangkat lunak yang mencoba mencuri informasi kita atau merusak integritas data kita. Yang ketiga adalah mencegah penyebaran dan infeksi. Antivirus dan anti-malware membantu mencegah penyebaran infeksi dengan memindai dan membersihkan file yang terinfeksi sebelum mereka dapat menyebar ke komputer lain dalam jaringan. Yang keempat adalah perlindungan real-time. Dengan perlindungan real-time, kita dapat merasa aman saat menjelajahi internet, mengunduh file, atau menerima email yang mungkin mengandung lampiran berbahaya. Apa saja dampak positif dan negatif dari antivirus dan anti-malware? Dampak positifnya yang pertama adalah perlindungan terhadap serangan. Antivirus dan anti-malware memberikan perlindungan yang penting terhadap serangan program jahat seperti virus, worm, trojan, spyware,
dan adware. Mereka membantu mendeteksi dan mencegah serangan sebelum mereka dapat merusak atau mengganggu sistem komputer. Yang kedua, keamanan data dan informasi sensitif. Dengan menggunakan antivirus dan anti-malware, kita dapat melindungi data dan informasi sensitif dari pencurian atau penyalahgunaan oleh program jahat. Mereka membantu mengidentifikasi dan menghapus perangkat lunak yang mencoba mencuri informasi atau merusak integritas data kita. Yang ketiga adalah pembaruan keamanan. Program antivirus dan anti-malware memerlukan pembaruan berkala untuk mempertahankan keaktifan mereka dalam mendeteksi ancaman baru. Pembaruan ini memperkuat pertahanan kita terhadap serangan terbaru dengan menyediakan definisi virus baru, algoritma deteksi yang diperbarui, dan perbaikan keamanan terbaru. Selanjutnya adalah perlindungan real-time. Banyak antivirus dan anti-malware saat ini menyediakan perlindungan real-time yang aktif. Perlindungan real-time ini membantu mencegah serangan yang tidak terdeteksi saat kita menjelajah internet atau menggunakan aplikasi. Selanjutnya untuk dampak negatifnya, yang pertama adalah penggunaan sumber daya sistem. Beberapa antivirus dan anti-malware dapat menggunakan sumber daya sistem yang signifikan, seperti CPU dan memori, yang dapat memperlambat kinerja komputer. Penggunaan sumber daya yang tinggi ini dapat mempengaruhi responsivitas sistem, terutama pada komputer dengan spesifikasi rendah. Yang kedua, palsu positif atau negatif. Tidak jarang antivirus atau anti-malware menghasilkan kesalahan dalam mendeteksi program atau file tertentu. Palsu positif terjadi ketika program yang sebenarnya tidak berbahaya diidentifikasi sebagai ancaman. Sedangkan palsu negatif terjadi ketika program jahat tidak terdeteksi. Yang ketiga, ketergantungan pada pembaruan. Kinerja antivirus dan anti-malware sangat bergantung pada pembaruan yang teratur. Jika pembaruan tidak dilakukan secara tepat waktu, program mungkin tidak mampu mendeteksi dan melindungi terhadap serangan terbaru. Oleh karena itu, penting untuk menjaga program keamanan kita tetap terbarui dan terurus. Selanjutnya adalah aplikasi antivirus yang sering atau biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh banyak orang dan banyak PC. Yang pertama adalah McAfee. McAfee adalah salah satu program perangkat lunak keamanan yang populer dengan fitur deteksi yang kuat, perlindungan real-time, dan pemindaian yang komprehensif. Ini juga menyediakan perlindungan terhadap ancaman jaringan dan fitur keamanan tambahan seperti firewall. Selanjutnya adalah Norton. Norton merupakan salah satu merek antivirus yang dikenal luas dan menawarkan berbagai fitur keamanan termasuk deteksi dan perlindungan terhadap virus, ransomware, spyware, dan malware lainnya. Norton juga menyediakan firewall, fitur keamanan identitas, dan pengelola kata sandi. Yang ketiga adalah AWS. AWS adalah antivirus yang populer dengan perlindungan real-time, pemindaian yang cepat, dan deteksi heuristik yang canggih. AWS juga menyediakan fitur keamanan internet seperti proteksi email dan firewall. Yang keempat adalah Bitdefender. Bitdefender dikenal karena teknologi deteksi yang kuat dan perlindungan terhadap berbagai jenis ancaman, termasuk virus, malware, ransomware, dan phishing. Bitdefender juga menyediakan fitur-fitur tambahan seperti perlindungan privasi dan pengelolaan keamanan Wi-Fi. Yang kelima adalah Avira. Avira menawarkan perlindungan terhadap virus, worm, trojan, dan ancaman malware lainnya. Ini memiliki virus-virus seperti pemindaian waktu nyata, pemindai USB, dan modul firewall untuk meningkatkan keamanan komputer. Selanjutnya adalah Kaspersky. Kaspersky dikenal karena deteksi virus yang andal dan kemampuan perlindungan yang kuat. Ini menawarkan perlindungan real-time, firewall, pemindaian cepat, dan fitur pengamanan web yang membantu melindungi pengguna saat menjelajah internet. Kesimpulannya, banyak sekali kegunaan dari antivirus dan anti-malware untuk kesehatan fisik kita, selama digunakan dengan semestinya dan tidak berlebihan. Akhir kata saya mohon maaf, kepada Tuhan Yang Maha Esa saya mohon ampun. Seperti inilah presentasi saya. Mohon maaf jika saya berkata-kata yang salah atau tidak sopan. Selamat tinggal.